Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai teori pilihan konsumen. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Abiyah Suha dengan NIM 010312824290084. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama yaitu pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal ini didasarkan pada bahwa konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa itu tingkat kepuasannya diukur dengan satuan tertentu. Dan kata lain, semakin banyak konsumen mengonsumsi barang atau jasa, semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Nah, pendekatan kardinal ini dibagi menjadi dua, yaitu marginal utility dan total utility. Nah, marginal utility itu merupakan penambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Sedangkan total utility merupakan jumlah kepuasan yang didapat oleh konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kemudian ada hukum Gosen 1. Nah, jadi hukum Gosen 1 itu menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan akan suatu barang jika dikonsumsi secara terus-menerus mula-mulanya akan tinggi. Tapi jika udah sampai ke titik optimum, maka semakin lama semakin menurun sampai berada di titik jenuhnya yaitu titik 0. Nah, sebagai contoh, kita kalau olahraga itu kan haus dan pastinya pengen minum dong. Nah, jadi kita mengonsumsi air putih untuk menghilang kehausan kita. Nah, pada mulanya kita mengonsumsi gelas pertama dan gelas kedua. Itu tingkat kepuasannya itu tinggi. Kemudian kita mengonsumsi gelas ketiga dan gelas keempat. Tingkat kepuasannya semakin tinggi. Tapi pada gelas ke-5 ternyata si konsumen ini sudah mencapai titik optimumnya. Jadi untuk gelas ke-6 dan gelas selanjutnya itu tingkat kepuasannya menurun. Nah, kalau digambarin dalam grafik itu kayak gini. Ini merupakan tingkat kepuasannya dan ini kuantitasnya. Ini titik 0 dan garis melengkung ini merupakan total utility-nya, total kepuasannya. Nah, pada mulanya tingkat kepuasannya itu naik sampai dia berada di titik puncak atau titik optimum. Kemudian setelah dia sampai ke titik optimum, tingkat kepuasannya menurun sampai dia berada di titik jenuhnya. Gitu. Nah, yang kedua yaitu hukum Gosen 2. Nah, hukum Gosen 2 ini menyatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai marginal setiap barang dan jasa akan sama. Seperti contoh, kita mempunyai uang 20.000. Nah, uang 20.000 itu mau kita pakai untuk beli makanan. Tapi ya kan nggak mungkin uang 20.000 itu kita habiskan semua untuk beli makanan karena ada kebutuhan lain yang mau kita beli selain makanan. Jadi 20.000 itu kita bagi-bagi untuk beli makanan dan untuk membeli keperluan lainnya kayak beli notebook, buku tulis, atau barang-barang lainnya. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ordinal.
pada pendekatan kardinal tadi, konsumen diasumsikan dapat mengetahui tingkat kepuasannya, kayak 1 util, 2 util. Nah, kalau di pendekatan ordinal ini, konsumen diasumsikan tidak mengetahui tingkat kepuasannya menggunakan satuan, menggunakan ukuran satuan maksud saya. Tapi itu menggunakan rankingan. Apakah barang A lebih memiliki tingkat kepuasan yang tinggi daripada barang B, ataukah barang B lebih tinggi daripada barang A, atau sama dengan. Nah, jadi pada pendekatan ordinal ini kita menggunakan kurva indifferent. Gambarnya seperti ini. Jadi ada dua barang, diasumsikan ada dua barang, X1 dan X2. Dan ini merupakan garis kurva indifferent yang merupakan kombinasi antara barang X1 dan barang X2 yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Dan ini merupakan titik nolnya. Nah, sifat-sifat kurva indifferent itu ada 4. Yang pertama, slope negatif, kemiringannya negatif seperti ini bentuknya. Kemudian cembung terhadap titik 0. Jadi dia cembung seperti ini bentuknya ya, bukan lurus ataupun cembung yang seperti ini. Jadi dia seperti ini bentuknya. Gitu. Kemudian semakin ke kanan semakin baik. Jadi semakin ke sini dia semakin baik. Sebenarnya slope kurva indifferent ini bukan hanya satu, tapi banyak. Ada C1, C2, C1, C2, C3. Nah, jadi kalau dia semakin ke kanan ke sini, itu menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi, semakin besar. Jadi IC3 tingkat kepuasannya itu lebih besar daripada IC2 dan IC1. Kemudian yang terakhir, tidak berpotongan. Nah, jadi kan slope kurva indifferent itu banyak, nggak cuma satu, ada beberapa, nggak terhitung. Nah, antar slope itu mereka tidak saling berpotongan. Jadi nggak ada yang ini misal IC1, ini C2-nya, nggak ada yang berpotongan kayak gini. Nggak saling menyentuh. Itu teman-teman. Submateri selanjutnya yaitu kendala anggaran. Nah, jadi kita sebagai manusia kalau mau mengonsumsi barang atau jasa itu terbatas karena kita mempunyai pendapatan atau anggaran. Kita tidak bisa membeli barang atau mengonsumsi jasa di luar pendapatan kita. Jadi ada batasnya, dibatasi dengan pendapatan. Nah, kalau digambarkan dalam kurva seperti ini. Ini merupakan barang pertama, ini barang kedua. Dan ini adalah garis anggaran. Nah, jika dia di titik A berarti semua pendapatan dibelanjakan untuk barang A. Jika titik F berarti semua pendapatan dibelanjakan untuk barang X2. Nah, jika titik-titik yang di antara titik ekstrim A dan F, yaitu B, C, D, E,
itu merupakan kombinasi pilihan-pilihan yang beragam untuk membeli barang satu dan barang dua. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi kurva anggaran atau kurva budget line, yaitu perubahan harga dan perubahan pendapatan. Nah, kalau perubahan pendapatan dari konsumennya seperti ini, jika digambarkan dalam kurva seperti ini, teman-teman. Ini merupakan kurva anggaran. Nah, jika konsumen pendapatan konsumen meningkat, maka garis kurva anggaran ini akan bergeser ke kanan. Nah, jika meningkat lagi, maka akan bergeser ke kanan kurvanya. Jika pendapatannya menurun, maka sebaliknya bergeser ke kiri, menurun lagi, kiri lagi, seperti itu. Nah, kalau perubahan harga jika digambarkan dalam kurva seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini merupakan barang X1, ini X2. Jika barang X2 mengalami kenaikan, maka otomatis garis anggarannya akan bergerak ke sini. Nah, jadi yang semula dia di sini bergerak ke arah sini. Karena mengapa bergerak ke arah kiri? Karena kan barang X2 itu mengalami peningkatan, otomatis konsumen itu akan mengurangi belanjanya untuk barang X2 karena harganya meningkat. Jadi otomatis kurvanya itu bergerak ke arah kiri karena barang X2 itu berkurang. Nah, jika barang X2 mengalami kenaikan harga, maka garis anggarannya itu bergerak ke arah kanan. Nih. Karena barang X2 kan meningkat, otomatis konsumen akan menambah konsumsinya untuk belanja barang kedua. Begitu, guys. Jika barang X1, perubahan barang X1 bagaimana? Jika barang X1 mengalami penurunan, otomatis konsumen akan menambah pengeluarannya untuk barang X1. Jadi kurvanya bergerak ke sini. Jika barang X1 mengalami penaikan harga, maka kurvanya seperti ini. Ya, bukan kurang lebih tapi sama dengan yang saya jelaskan seperti barang X2 tadi. Apakah dapat dimengerti, teman-teman? Jadi saya akan memberikan contoh soal tentang kurva indifferent dan kurva budget line. Nah, jadi contoh soalnya yaitu Mas Adi mempunyai pendapatan sebesar $3.000. Ia ingin membelanjakan $3.000 itu untuk membeli nasi padang dan wedang jahe. Nasi padang harganya $10.000 per porsi. Kemudian wedang jahe harganya $5 per gelas. Tentukan titik maksimum atau titik optimum menggunakan kurva indifferent dan kurva budget line.
Nah, maka digambarkan seperti ini. Ini nasi padang dan ini wedang jahe. Kemudian kita buat garis budget lainnya seperti ini berdasarkan pendapatannya ya guys. Nasi padang jika dibelanjakan untuk nasi padang total 300, jika dibelanjakan seluruh pendapatan untuk wedang jahe yaitu 600. Nah, kita tentukan titik optimumnya. Kita asumsikan di sini titiknya. Dapatlah nasi padang 150 dan wedang jahe 300. Ini kita asumsikan saja. Tapi kalau untuk garis budget lain tidak bisa ya guys, itu harus dihitung. Nah, kemudian ini kurva indifferentnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menurunkan kurva permintaan. Nah, jadi contoh soalnya yaitu harga ikan awal-awal yaitu $4. Budi minta 150 ikan. Lalu harga ikan turun menjadi $2. Budi meminta 350 ikan. Jika digambarkan dalam kurva seperti ini. Jadi tentukan dulu budget lainnya, kemudian indifferent kurva indifferent, lalu asumsikan barang berubah, kemudian baru tentukan titik optimalnya. Lalu kita plug ke kurva indifferentnya seperti ini. Ini adalah harga ikan dan ini kuantitas ikan. Dari harga $4 turun menjadi $2. Dari permintaan 150 turun naik menjadi 350. Jadi seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.